Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah kita hari ini pun sudah berada di pekan kedua dari bulan Rabiul Awal, sekaligus pekan pertama di bulan September. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal diberikan selalu kemudahan untuk bisa istiqamah hingga akhir hayat kita dan kelak di yaumil qiyamah Allah berkenan menerimanya. Dan kita berharap pula layak bisa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, bulan yang sesungguhnya tidak istimewa, bulan biasa-biasa saja, tidak ada di dalamnya ibadah khusus yang disyariatkan. Tetapi karena dia tidak istimewa dan karena dia biasa-biasa saja jemaah sekalian, itulah yang menyebabkan dia istimewa. Jadi bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak istimewa, tapi karena ketidakistimewaannya lah dia menjadi istimewa. Kenapa? Karena kata para ulama mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yatasharrafu bi zamanin wala bi makan, walakinna az-zamana wal makan yatasharrafani bi syarafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dimuliakan karena waktu dan tempat, tapi tempat dan waktulah yang akhirnya menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu bulan Rabiul Awal ini bulan biasa-biasa saja Pak, tapi dia menjadi istimewa karena di dalamnya lahir Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti dahulu di masa jahiliyah itu jemaah sekalian, ada satu tempat yang biasa-biasa saja. Ada satu tempat yang tidak istimewa, namanya Yathrib. Ya, sama saja sebenarnya dengan Bogor, Depok, Bekasi, sama aja Pak, karena sama-sama di bumi Allah. Tapi dia menjadi istimewa dan menjadi luar biasa karena tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya kita mengenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa juga jemaah sekalian, maka hendaknya kita menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ikut mendapatkan kemuliaan beliau. Salah satunya adalah dengan senantiasa menjalani ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan salah satunya juga jemaah sekalian, kita akan melanjutkan ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengannya mudah-mudahan kita pun diistimewakan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seputar ilmu waris. Kata Nabi, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha. Belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Nah, adapun materi fikih waris yang akan kita bahas hari ini jemaah sekalian terkait dengan persoalan yang bersifat kasuistik di dalam pembagian harta waris, yaitu yang jarang terjadi, ya, tetapi juga perlu kita ketahui sebagai wawasan. Dan lebih khusus hari ini kita akan membahas tema tentang taurithul khunsa, yaitu pembagian harta waris ketika salah satu di antara ahli waris itu memiliki kelamin ganda, ya. Walaupun ini kejadian yang mungkin jarang terjadi Pak, tapi tidak mustahil karena memang fakta keberadaannya juga pernah terjadi, ya. Tahu di Indonesia pernah nggak Pak ada kasus bayi lahir kelamin ganda Pak? Sering? Oh, sering gimana? Tapi jangan disamakan dengan yang ini Pak, jangan disamakan dengan transgender. Transgender itu beda lagi, ya. Kalau dalam bahasa Arab Pak,
orang yang lahir atau bayi yang lahir berkelamin ganda itu disebut khunsa. Tapi kalau transgender merubah kelaminnya gitu dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, itu namanya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mukhonnas. Mukhonnas. Jadi kalau khunsa itu memang sesuatu yang alami, Allah jadikan seorang manusia punya dua kelamin. Tetapi kalau yang merubah kelaminnya itu namanya disebut mukhonnas. Nah jelas kalau dalam hukum Islam Pak, mukhonnas termasuk dosa besar. Ya, karena itu maknanya tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang yang merubah, dan bahkan dalam satu hadis dikatakan Pak, di antara orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan tidak akan diberikan rahmatnya nanti di hari kiamat adalah ar-rajulu yushabbihul unsa wal unsa tushabbihur rajul. Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi maka bedakan antara dua hal ini ya. Jadi kalau misalnya nih Pak, kalau dalam hukum waris ada seorang ahli waris merubah gendernya, merubah kelaminnya Pak, maka hak warisnya itu sesuai dengan kelamin asal atau kelamin yang diganti? Hah? Kelamin asal. Ya, jadi kalau ada orang awalnya laki-laki merubah kelamin jadi perempuan Pak, ya udah berarti ketika orang tuanya meninggal misalnya, dia dapat hak waris sebagai anak laki-laki, bukan sebagai anak perempuan ya. Nah sebaliknya begitu juga Pak, ketika ada orang meninggal ya, dia sebelumnya merubah kelaminnya, maka statusnya itu ya sebagai bapak atau ibu itu tergantung jenis kelamin asalnya ya. Seperti kasus yang sudah meninggal kan, siapa tuh yang Dotse itu dari laki-laki ke perempuan ya, laki-laki ke perempuan. Nah maka ketika dia meninggal Pak, hukum-hukum, dan dia seorang muslim ya, seorang muslim kan, artinya dia walaupun berubah kelaminnya kan dia bukan non muslim. Kalau non muslim urusan mereka lah Pak, artinya kita nggak ikut campur tangan gitu ya. Tapi kalau itu urusan seorang muslim, maka kita sebagai sesama saudara muslim harus peduli. Artinya beliau ketika meninggalnya maka dimakamkan layaknya seorang laki-laki ya. Kalaupun misalnya berwasiat urusilah jenazahku layaknya seorang perempuan, wasiatnya tidak boleh diamalkan ya, karena itu sama saja melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berposisi sebagai laki-laki, disolatkan selayaknya laki-laki, di kepalanya posisinya gitu ya. Kemudian yang memandikan adalah laki-laki, termasuk status dia sebagai pewaris kalau punya ahli waris, maka adalah sebagai seorang laki-laki yang berposisi sebagai ayah atau sebagai saudara laki-laki atau sebagai seorang kakek dan seterusnya. Ini kalau kita bicara yang merubah kelaminnya. Nah, tetapi bagaimana kalau kemudian ada ahli waris ini tidak merubah kelamin, memang ya sebagai ujian dari Allah kepada seorang, diberikan kelaminnya itu memiliki dua kelamin atau kelamin ganda. Dan kelamin itu maksimal ada berapa Pak? Ada nggak yang lebih dari dua Pak? Yang namanya kelamin cuma dua, jantan dan betina gitu kan, cuma dua. Jadi nggak mungkin, makanya disebut ganda, nggak ada lebih dari itu. Ya. Nah, terkait dengan masalah ini jamaah sekalian, atau hak waris kelamin ganda ini, kenapa menjadi sesuatu yang dibahas cukup penting di dalam ilmu waris ya? Ini sebelum kita masuk kepada pembahasannya jamaah sekalian. Karena di dalam hukum Islam itu Pak, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hak dari ahli waris. Setidaknya ada 3 faktor. Ada tiga hal yang itu bisa mempengaruhi hak dari seorang ahli waris. Yang pertama dan yang paling utama jemaah sekalian adalah jenis kelamin. Ya, dalam hukum Islam itu hak waris laki-laki perempuan itu berbeda. Yang kedua jemaah sekalian adalah hubungannya kepada almarhum. Ya, apakah sebagai suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, saudara, itu juga akan memberikan pengaruh terhadap hak warisnya. Jadi yang pertama adalah kelamin, yang kedua adalah hubungannya, dan yang ketiga jemaah sekalian yang juga berpengaruh terhadap hak ahli waris jelas adalah jumlahnya. Ya, adalah jumlahnya. Misalnya seperti anak perempuan Pak, kalau dia 1 orang haknya setengah, tapi kalau lebih dari 1 orang, 2 dan seterusnya haknya adalah 2/3. Atau seorang saudara misalnya, kalau dia 1 orang kalau seorang saudara dia cuma 1 orang dan tidak ada anak, hak warisnya akan banyak. Tapi kalau dia lebih dari 1 orang akan berbagi dengan jumlah yang banyak itu. Jadi artinya hak waris juga akan dipengaruhi dengan jumlah ya. Jadi 3 ini yang menjadi standar
hak waris itu bisa berbeda. Pertama adalah kelamin, yang kedua adalah hubungannya, dan yang ketiga adalah jumlah. Nah, maka dari ketiga faktor ini atau ketiga sebab ini, salah satunya yang juga memberikan pengaruh yang cukup besar adalah kelamin. Nah, tentunya dalam masalah ahli waris yang berkelamin ganda ini, jamaah sekalian, tidak mungkin Pak seseorang itu mendapatkan hak waris dengan dua-duanya, sebagai laki-laki sekaligus perempuan. Nggak mungkin. Jadi ketika misalnya ada seorang meninggal Pak, dia punya anak, ya, dan kita pernah bahas jamaah sekalian bahwa di dalam hukum Islam itu Pak, tidak usah anak yang baru lahir, janin saja itu sudah punya hak waris. Ya, jadi artinya yang lahir berkelamin ganda tidak mesti menunggu dewasa gitu ya. Artinya dia ketika masih kecil pun itu sudah bisa ditetapkan hak warisnya berapa. Tetapi ketika dia memiliki dua kelamin ganda, tidak boleh dia mendapatkan hak waris dengan dua kelamin itu sebagai laki-laki sekaligus perempuan. Harus salah satunya, ya. Maka definisi dari ahli waris khunsa adalah pemberian hak waris dari harta pewaris yang meninggal kepada ahli waris yang dalam kondisi khunsa atau berkelamin ganda. Dan kaidahnya jemaah sekalian, seperti tadi saya katakan, tidak boleh diberikan dengan dua kelamin sekaligus. Harus salah satunya Pak. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian ingin ditetapkan harus salah satunya, bagaimana caranya? Nah, dalam hal ini ada dua metode. Para ulama membagi jemaah sekalian khunsa menjadi dua. Dan dua pembagian ini akan berpengaruh juga terhadap hak warisnya masing-masing. Yang pertama namanya disebut khunsa tidak muskil, atau dalam bahasa Arab disebut al-khunsa ghairul muskil. Dan yang kedua adalah khunsa muskil. Muskil itu jemaah sekalian artinya adalah sesuatu yang sangat samar. Itu disebut muskil. Jadi seseorang itu Pak, kalau dia punya masalah yang rumit, namanya dia punya muskil. Jadi kalau dikatakan anta rajulun muskil, maksudnya Anda seseorang yang rumit dalam hidupnya. Nah, jadi kalau punya anak Pak, jangan kasih nama muskil. Bagus sih, kayak dengarnya muskil gitu ya. Tapi artinya rumit gitu ya. Nah, jadi muskil itu sesuatu yang rumit. Maka khunsa itu yang punya kelamin ganda Pak, ada yang tidak rumit. Artinya bisa nanti diketahui kelaminnya itu laki-laki atau perempuan, meskipun masih punya dua kelamin. Dan yang kedua adalah dia punya dua kelamin tapi sulit untuk dibedakan. Ini sebenarnya dominannya ke laki-laki atau ke perempuan. Nah, itu namanya disebut muskil. Ya. Jadi kalau yang tidak muskil, walaupun kelaminnya masih ada dua, tapi bisa dibedakan dia laki-laki atau perempuan. Nah, kalau yang muskil ada dua kelamin tapi sulit dibedakan. Nah, kalau yang khunsanya itu khunsanya itu tidak muskil, jemaah sekalian, ini kelaminnya ganda tapi tidak rumit, maka ini nggak sulit dalam pembagian warisannya karena sudah pasti dia laki-laki atau perempuan. Maka dalam hal ini langsung bisa dilaksanakan pembagian harta waris tanpa harus menunggu status dari khunsa ini karena bisa diketahui. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, cara mengetahuinya bagaimana Pak? Ada seorang bayi misalnya Pak, baru lahir, ya. Lalu bapaknya meninggal. Nah, bayi yang baru lahir ini Pak, kalau seandainya dia perempuan kan saudara almarhum dapat hak waris, ya. Tapi kalau bayi ini laki-laki Pak, saudara almarhum kan nggak dapat hak waris. Nah, rupanya Pak, ada saudara almarhum ini ingin segera dapat warisan. Tapi almarhum ini tadi punya anak baru lahir punya kelamin ganda. Artinya hak dari saudara ini tergantung ini kondisi si bayi yang lahir. Apakah kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, maka ketika saudara almarhum ini ingin bersegera mendapatkan hak waris, ya, lantas keluarganya Pak juga harus bersegera memastikan ini bayinya laki-laki atau perempuan. Nah, caranya bagaimana? Kalau itu punya dua kelamin ganda Pak, cara ingin menetapkan ini laki-laki atau perempuan, gimana? Nah, ya betul ya. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah jangan sekalian, ya. Ya, ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Su'ila an mauludin wulidalahu kubulun wa dzakarun." Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang bayi
yang lahir punya kubul dan zakar. Jadi kalau dalam bahasa Arab Pak, kelamin wanita itu disebut kubul, sedangkan kelamin laki-laki disebut zakar. Ya, maka ditanya min aina yuwarros, bagaimana cara dia mendapatkan hak waris? Padahal dia punya dua kelamin ini tadi. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, yuwarratu min haitsu yabulu, bahwa dia mewarisi harta lihatlah dari tempat keluarnya air seni. Artinya bagaimana dia buang air seni atau bagaimana dia kencing, disitulah dilihat dia laki-laki atau perempuan. Bukan ketika dia buang air besar Pak ya, karena buang air besar sama saja, ini nggak beda. Tapi yang membedakan kan adalah di tempat buang air kecilnya. Kalau dia misalnya lebih dominan keluarnya dari zakar, berarti dia dihukumi laki-laki. Kalau dia keluarnya dominan di kubul, maka dia perempuan. Tapi Pak, kalau rupanya dalam 1 hari atau 2 hari misalnya dia buang air kecil dua-duanya keluar, nah gimana? Maksudnya air kencingnya keluar dari 2 tempat sekaligus. Atau saat buang air kecil bukan dari salah satunya, dua-duanya keluar. Dari kubulnya keluar, dari zakarnya keluar. Nah, kalau dari dua-duanya keluar Pak, nanti poin yang kedua, berarti dia khunsanya muskil. Nah, tapi kalau misalnya lebih dominan di salah satunya, itu tidak muskil. Bisa langsung ditetapkan dia ahli warisnya sebagai laki-laki atau perempuan. Dan tentunya Pak, setelah itu Islam membolehkan, karena ini merupakan suatu ujian untuk melakukan proses operasi mengangkat salah satu kelaminnya. Jadi dalam hal ini Pak, operasi pengangkatan organ tubuh itu boleh kalau bertujuan untuk dalam tanda kutip dianggap membuang aib yang ada. Karena 2 kelamin itu dianggap aib gitu, maka boleh diangkat ya. Yang nggak boleh itu kan kalau misalnya sudah bagus Pak, tapi tadi misalnya kelaminnya udah bagus-bagus laki-laki dirubah jadi perempuan. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ada 2, maka ini dianggap sebagai cacat yang harus dibuang salah satunya. Tapi tentu dengan catatan, sebelum dibuang dipastikan dulu nih dia lebih dominan ke laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, maka ini kalau tidak muskil ya. Tapi kalau misalnya seandainya muskil Pak, sebenarnya nanti ada kondisi kedua tapi agak lama nunggunya. Bukan hanya keluarnya air kencing dari kemaluan yang mana. Nanti dilihat ketika dia mulai beranjak dewasa, kalau memang ahli waris yang lain mau bersabar untuk menunggu statusnya, nah, bisa dilihat dari organ-organ lain yang lebih dominan untuk muncul. Misalnya kalau dia rupanya Pak kemaluannya keluar bulu misalnya, lalu di tenggorokannya ada jakun misalnya, nah itu berarti dominan ke laki-laki. Tapi kalau tumbuh payudara berarti dia dominan perempuan. Tapi mungkin nggak ada Pak, payudara tumbuh, dakun juga tumbuh, bulu kemaluan juga tumbuh. Ada. Oh, ini muskil di atas muskil. Nah, ini ya entah nanti dia mungkin nanti perilakunya. Karena nanti terkait dengan masalah dia sholatnya juga Pak. Kan sudah berumur 10 tahun dia udah wajib 7 tahun sudah mulai diajarkan untuk sholat, untuk bersuci, tapi mungkin nanti bisa ketahuan dia nanti keluar darah haid atau tidak. Ya, kalau misalnya keluar darah haid berarti dia perempuan gitu. Atau misalnya mungkin dilihat ada rahim atau tidak di dalam dalam perutnya dan seterusnya. Jadi intinya cukup lama untuk bisa memastikan hal tersebut. Baik, nah jadi intinya kalau khunsanya tidak muskil, bisa diketahui laki-laki atau perempuan Pak dengan cara melihat di mana air kencing itu keluar, maka dalam masalah ini para ulama mengatakan langsung bisa ditetapkan hak waris dari ahli waris. Artinya kalau misalnya kelihatan berarti air kencingnya keluar dari kelamin laki-laki, ya udah saudara nggak dapat hak waris. Ya, tapi kalau air kencing keluar dari jalur perempuan, berarti saudara masih dapat hak waris. Itu langsung bisa diterapkan. Namun kalau dia khunsanya muskil Pak, kalau dia khunsanya muskil, artinya tadi tidak bisa diketahui, maka kaidahnya sama seperti kita bahas kemarin terkait dengan masalah waris janin, ada konsep yang disebut dengan tawakuf. Tawakuf itu artinya Pak, ditangguhkan dulu harta waris yang belum bisa dibagi sampai menunggu ahli waris khunsa ini jelas kelaminnya apa. Tetapi kalau di antara ahli waris itu ada yang bisa mendapatkan hak terkecil, bisa didahulukan. Kalau seandainya ada ahli waris lain Pak, dia punya 2 kemungkinan mendapatkan hak waris, ada yang kecil, ada yang besar, maka yang bisa langsung diberi adalah yang kecil.
sisanya itu ditangguhkan. Contoh Pak ya, biar lebih mudah memahami konsepnya. Jadi contohnya yang sekalian, seorang pewaris meninggalkan, pewaris ini yang meninggal ya, dia meninggalkan ahli waris, ada 3 ahli waris. 3 ahli waris. Yang pertama adalah seorang istri. Berarti yang meninggal siapa Pak? Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Jadi yang meninggal seorang laki-laki punya istri. Dia juga punya saudara kandung laki-laki dan punya anak khunsa muskil. Punya anak yang lahir dalam kondisi punya 2 kelamin tapi tidak bisa diketahui laki-laki atau perempuan karena air kencing keluar dari dua-duanya. Nah, maka bagaimana cara membagi harta waris kalau ingin disegerakan tanpa menunggu anak khunsa ini dipastikan kelaminnya apa? Maka caranya adalah dilihat hak istrinya berapa, hak saudara kandungnya berapa, ya. Karena ini yang ingin disegerakan mendapatkan hak warisnya, Pak. Maka ketika seorang laki-laki meninggal, dia punya istri dan dia punya anak, hak waris istrinya itu, Pak, adalah, saya keliru Pak. Nih, baik, saya sedikit merevisi sebentar. Sebenarnya istri, Pak, dalam kasus ini tanpa melihat anaknya itu khunsa atau bukan, hak warisnya tetap berapa? Tadi kan kalau dilihat 1/4 atau 1/8 ya. Nah, artinya dalam kasus ini Pak, sesungguhnya hak istri itu tidak ada masalah, hak waris istri. Karena anak itu mau dia muskil ataupun tidak, tetap hak istri adalah 1/8. Tadi saya keliru di sini ya. Tadi kan saya tampilkan di tabel ini hak istri antara 1/8 dan 1/4 ya. Kalau di ini masih ya 1/4 ya. Nggak apa-apa nih, di beda nggak apa-apa. Ya, ada penjelasannya. Jadi hak istri itu Pak bukan 1/4 atau 1/8, tetap dia haknya adalah 1/8. Karena anak itu mau laki-laki atau perempuan, hak istri tetap 1/8 ya. Tapi yang akan berpengaruh itu adalah hak dari saudara kandung. Karena hak dari saudara kandung ini Pak, dia antara 2, antara sebagai asobah penerima sisa atau sebagai mahjub. Artinya saudara kandung ini jemaah sekalian, saudara kandung dari almarhum, dia akan mendapatkan sisa kalau anak khunsa tadi ketahuan sebagai perempuan. Tapi dia akan mahjub, terhalangi, artinya nggak dapat sama sekali hak waris dari saudaranya yang meninggal kalau anak khunsa tadi kemudian rupanya laki-laki. Ya. Nah, maka dalam kasus ini, Pak, ketika mereka ingin segera menyelesaikan pembagian warisnya, istri boleh langsung mengambil hak terkecilnya yaitu 1/8. Anggaplah misalnya harta waris 8 triliun ya, kita anggap 8 triliun Pak. Nah, besar ini Pak ya, biar enak ngitungnya. Harta waris 8 triliun. Nah, maka si istri dari harta waris almarhum suaminya yang 8 triliun itu Pak, dia sudah bisa langsung segera mengambil haknya sebesar 1 triliun dari 8, yaitu 1/8 dari 8. Nah, sedangkan untuk saudaranya, karena dia ada kemungkinan tidak dapat warisan Pak, maka ditangguhkan haknya. Ditangguhkan haknya sampai kondisi sang anak itu jelas-jelas laki-laki atau perempuan. Adapun sang anak sendiri Pak, dia ini kan ada 2 kemungkinan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka hak waris yang bisa diberikan kepada sang anak adalah hak terkecilnya, yaitu sebagai seorang perempuan setengah. Ya, hak perempuan itu setengah. Maka dalam hal ini dari 8 triliun ini si anak yang ada kemungkinan perempuan itu bisa langsung mendapatkan haknya sebesar 4 triliun. Nah, berarti istri sudah dapat 1 triliun atau 1/8 dari 8T. Anak khunsa yang hak terkecilnya sebagai perempuan adalah setengah, sudah bisa dapat 4/8, 4 triliun. Maka ada tersisa berapa? 3 triliun yang ditangguhkan. Nah, 3 triliun ini jamaah sekalian, kalau nanti anak ini kemudian sudah tampak jelas dia kondisinya sebagai laki-laki, ya udah berarti 3 ini menjadi milik dia, si anak itu. Tapi kalau kemudian dia rupanya perempuan, Pak, maka 3/8 ini menjadi hak dari saudara. Nah, ini saya khawatirnya istrinya langsung merubah tuh kelamin anaknya itu, Pak. Gimana maksudnya? Kan istrinya dapat 1 triliun, anaknya dapat 4. Nah, biar 3 triliun ini sepenuhnya untuk anaknya, caranya gimana Pak?
langsung operasi kelamin sebagai laki-laki gitu kan. Ya kenapa? Karena lebih baik sisa harta waris itu untuk anaknya daripada saudara iparnya gitu. Mungkin kayak gitu, Pak. Ya, tapi tergantung wanitanya sih. Tergantung istrinya gitu ya. Nah, jadi maka ya inilah yang sering kali saya sampaikan, memang seorang istri harus sabar dan ridho lah bahwa hak waris dia itu lebih kecil daripada hak waris saudara kandung suaminya. Ya, kenapa? Karena hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan. Saya ingatkan lagi jamaah sekalian, kenapa hak saudara kandung lebih besar daripada hak istri? Ya, pertama, ya tentu alasan yang pertama Pak adalah karena Allah yang membagi. Allah yang membagi. Artinya harus ridho dengan pembagian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan lebih baik berkah daripada banyak tapi haram. Ya. Dan yang kedua Pak, karena hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Ya, saudara kandung itu nasab, sedangkan istri itu adalah pernikahan. Ya, dia tidak, kalau nasab tidak mungkin bercerai, tapi kalau pasangan pernikahan itu mungkin bercerai. Dan yang ketiga Pak, alasan yang ketiga adalah saudara itu Pak, ketika seseorang meninggal jumlahnya berapa Pak maksimal? Saudara. Orang meninggal, dia punya saudara, berapa jumlahnya maksimal Pak? Minimal 1 orang, maksimal? Nggak ada batasnya Pak. Namanya saudara bisa banyak. Bahkan saudara bisa jadi saudara kandung, bisa jadi saudara sebapak, bisa jadi saudara seibu. Ya kalau misalnya orang tuanya nikah lagi kan bisa banyak saudara itu. Tapi kalau seorang istri Pak, orang meninggal paling tidak istri maksimalnya berapa? Cuma 4 maksimalnya. Nah itu jarang. Paling umumnya adalah 1. Artinya Pak, kalau istri ya misalnya cuma 1 dari 8T, dia dapat memang kecil, cuma 1 triliun. Tapi saudaranya Pak yang dapat 3 triliun jumlahnya ada 30 orang. Maka hak yang paling banyak tetap siapa? Istrinya. Ya, tapi kalaupun saudaranya cuma 1, ya udah ridho saja sama pembagian Allah gitu ya. Maka sebelum itu terjadi ya bisa diantisipasi saat suaminya masih hidup minta apa? Minta hibah. Wasiat nggak boleh. Wasiat nggak boleh. Jadi minta dulu hibah sama suaminya. Yang ini kan kita punya anak perempuan nih, nggak punya anak laki-laki. Ya nanti kalau kamu meninggal, istrinya kayak udah memastikan suaminya meninggal lebih awal itu. kalau kamu meninggal kan hak warisnya banyakkan ke saudara kamu tuh yang udah mapan-mapan gitu kan. Ya udahlah, mau masih hidup ya berilah istrimu ini rumah mana gitu, kendaraan mana gitu. Nanti kalau dan langsung balik nama Pak. Kalau misalnya hanya sekedar omongan, ya udah nggak apa-apa mah, ini rumah untuk kamu, ini mobil untuk kamu. Tapi baru omongan saja, itu tetap bisa akan akan bisa dituntut sebagai hak waris oleh siapa? Saudara-saudara gitu. Langsung balik nama itu. Kalau para istri ingin mengkondisikan seperti itu ya. Tapi kalau tidak, ya udah ridho saja dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Karena saya seringkali dapati juga Pak kasus-kasus banyak istri yang menahan harta suaminya padahal di dalamnya terdapat hak saudara dari sang suami. Apalagi kalau saudara suami itu Pak ada yang belum balik, jatuhlah iparnya itu memakan harta anak yatim. Nah, jadi ini perlu diantisipasi di jangka panjang. Tapi kalau masih memungkinkan punya anak laki-laki, alhamdulillah. Karena anak laki-laki itu bisa membuat saudara tidak mendapatkan hak waris. Baik, nah ini pentingnya ilmu untuk diantisipasi. Jelas Bu, yang mungkin kondisinya kayak gitu? Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian terkait dengan waris khunsa. Tinggal tersisa satu pembahasan lagi seputar masalah hukum waris, yaitu tauris zawil arham. Jadi tauris zawil arham mungkin nggak kita bahas hari ini. Tauris zawil arham itu Pak artinya adalah hak waris kerabat yang bukan ahli waris. Ya, apakah memungkinkan kerabat yang bukan ahli waris bisa mendapatkan hak waris? Ya, sederhananya jawabannya iya. Kalau tidak ada ahli waris ya. Misalnya seorang meninggal Pak, dia nggak punya keluarga kecuali cuman bibinya saja. Ya, bibinya yang masih hidup. Misalnya kena musibah besar gitu Pak. Ya, kena musibah, semuanya meninggal keluarganya, tersisa tinggal bibinya. Bibi itu bukan ahli waris dalam hukum Islam. Namanya kalau dalam hukum Islam Pak, dia disebut zawil arham. Nah, apakah bibi ini bisa mewarisi harta keponakannya atau cucu dari jalur anak perempuan ya, karena yang dapat warisan dari cucu itu hanya jalur anak laki-laki. Nah, ini ada cucu dari jalur anak perempuan Pak. Ya, semua ahli waris sudah meninggal semua, tinggal cucu dari anak perempuan ini. Nah, apakah kemudian bisa dapat warisan atau tidak? Tapi kalau seandainya ada ahli waris yang lain, tetap
dia bukan terhalangi, tetap dia tidak dapat hak waris karena bukan ahli waris. Tapi bisa lewat jalur apa? Hibah kalau masih hidup, atau lewat wasiat kalau direncanakan sebelum meninggal. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini yang nanti akan kita bahas sebagai materi terakhir dalam hukum waris ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau tanya Pak? Mungkin sebelum kita tutup. Ya, silakan Pak. Hah? Dulu lagi. Baik. Tes. Enggak keluar suara deh. Enggak keluar. Enggak. Oh, ya. Jadi saya nanya yang ini Pak, terkait misalnya ada seorang ayah ya meninggal, nggak tahu dia diculik atau gimana, hilang gitu ya. Tapi belum jelas dia tuh meninggal atau enggak gitu. Nah itu apakah bisa diwariskan hartanya atau istrinya bisa nikah lagi barangkali? Gitu. Itu gimana? Ya. Baik, kalau sebelumnya Pak kita pernah membahas ada namanya mafqud. Mafqud itu artinya orang yang hilang. Tapi ketika kita membahas mafqud pada pertemuan yang lalu, itu terkait dengan yang hilang dari ahli waris. Masih ingat Pak ya? Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas orang yang hilang tapi dia statusnya sebagai ahli waris. Nah ini kalau pertanyaan kebalikannya kan, yang hilang ini bukan sebagai ahli waris tapi malah sebagai ya dalam tanda kutip calon pewaris lah gitu ya. Calon pewaris dalam arti dia ada kemungkinan masih hidup tapi juga ada kemungkinan sudah meninggal ini ya. Mungkin karena suatu musibah musibah pesawat misalnya Pak, terjadi kecelakaan lalu dievakuasi oleh Basarnas tapi tidak ditemukan jasadnya. Atau misalnya dia punya tanah di kampung Pak, tapi untuk mencari penghidupan akhirnya dia jadi TKI di Kamboja misalnya Pak. Oh di sana ada isu-isu Ya isu-isu itulah isu-isu ya. Kan ada tuh kasus isu-isu kayak gitu kan. Nah akhirnya tapi dia punya aset di kampungnya berupa 1 unit rumah, ada lahan dan seterusnya gitu kan. Nah masalahnya dia nggak punya kerjaan aja gitu kan. Nah apakah kemudian rumah dan aset-asetnya itu bisa langsung diwariskan atau dibagi-bagi sebagai harta waris kepada ahli warisnya? Jawabannya Pak, tidak boleh langsung. Termasuk juga kalau dia seorang laki-laki, apakah istrinya bisa langsung menikah? Jawabannya tidak bisa langsung. Lalu kapan setelah misalnya bertahun-tahun kok nggak jelas nasibnya, kapan keluarganya bisa mewarisi hartanya dan kapan istrinya bisa nikah lagi? Jawabannya Pak, mereka keluarganya mendatangi pengadilan agama. Ya, lalu kemudian menginformasikan kondisi suaminya. Lalu apa tujuannya setelah menginformasikan? Meminta ada putusan negara bahwa yang hilang ini dianggap sudah meninggal. Tentunya Pak, dalam hal ini pengadilan itu tidak ujuk-ujuk mengeluarkan surat, pastinya akan melakukan proses pencarian, proses evakuasi dan seterusnya sebagai kewajiban negara ya terhadap warga negaranya kan. Nah, maka setelah sekian waktu lalu tidak bisa dipastikan dan punya prediksi kuat bahwa yang hilang ini dianggap meninggal, negara mengeluarkan surat putusan bahwa si fulan telah meninggal. Jadi dia meninggalnya bukan secara hakiki istilahnya, tapi meninggal secara hukum. Nah maka ketika sudah keluar surat meninggal secara hukum inilah Pak, dihukumilah dia orang yang dianggap sudah meninggal, maka hartanya bisa langsung diwariskan. Tapi istrinya bagaimana Pak? Boleh nggak langsung nikah lagi? Paginya keluar putusannya Pak, waktu duha nggak nunggu siang langsung nikah lagi Pak? Boleh nggak? Nggak boleh, harus iddah dulu selama 4 bulan 10 hari. Nah, hari pertama iddah dihitung bukan dari sejak hilang, tapi sejak keluar putusan itu. Kalau warisnya Pak, langsung bisa dibagi hartanya. Tetapi untuk menikahnya, untuk sang istri tidak boleh sampai dia nunggu masa iddah dulu 4 bulan 10 hari. Nah, setelah masa iddah selesai 4 bulan 10 hari Pak, barulah dia kemudian atau sang istri tadi boleh menikah dengan orang lain. Nah, tapi yang jadi masalah gini Pak, rupanya setelah nikah datang, namanya masih hidup. Tapi udah keluar keputusan hakim sebelumnya gitu kan. Harta warisnya sudah dibagi-bagi, istrinya sudah nikah lagi. Nah maka bagaimana nih hukumnya nih kalau dia rupanya masih hidup gitu kan? Gimana Pak? Pertama Pak, kalau untuk harta waris yang sudah dibagi-bagi, dilakukan proses mediasi dengan ahli warisnya. Namanya disebut dengan sulhu kalau dalam bahasa Arab. Nah, ya bisa dikembalikan atau mungkin bisa diridhoi oleh sang
yang meninggal tadi. Intinya ada mediasi antara mereka, musyawarah bagaimana menyelesaikan harta yang sudah dibagi-bagi itu. Tapi kalau terkait dengan status istrinya Pak yang sudah nikah dengan suami yang baru, apalagi kalau misalnya udah punya anak gitu ya, dari suami yang baru, maka dalam hal ini Pak, si suami yang tadi dianggap hilang memiliki dua pilihan. Atau ulama mengatakan begini, kalau istrinya ini Pak setelah dia menikah belum sempat berhubungan seksual dengan suami yang baru, maka pernikahan yang sudah terlanjur terjadi dibatalkan. Misalnya suaminya datang pas lagi walimahan Pak. Nah itu ya, di pelaminan suaminya datang. Nah jadi maka ini kan belum hubungan seksual kan, belum terjadi hubungan seksual, maka dalam hal ini pernikahannya otomatis batal, dia kembali kepada suaminya. Tapi kalau sudah terjadi hubungan seksual Pak, maka sang suami pertama boleh memilih antara ingin bersama dengan istrinya kembali atau istrinya kemudian dijadikan sebagai istri dari suami yang kedua. Ya, artinya dalam hal ini yang boleh memilih adalah suami yang pertama tadi yang hilang tadi. Kalau istrinya sudah sempat digauli sama laki-laki yang lain. Kalau kemudian si suami bilang enggak, kamu harus kembali ke saya lagi, udah berarti nikahnya batal. Tapi hubungan seksualnya tidak dihitung zina. Artinya anak yang mungkin lahir dari pernikahan kedua itu tetap bisa nasab kepada bapaknya. Tapi dia kalau suaminya bilang harus kembali lagi kepada suami pertama, dia wajib taat. Ya. Dan sang wanita tidak boleh memilih dua suami sekaligus. Jadi gara-gara suaminya dua nggak boleh gitu ya. Ini kalau yang hilang adalah seorang laki-laki. Tapi kalau yang hilang seorang perempuan gimana Pak? Hah? Kalau yang meninggal yang hilang adalah seorang perempuan. Kalau untuk urusan warisnya Pak, kalau yang hilang adalah seorang perempuan, hukumnya sama seperti yang pertama. Harus menunggu putusan dari pengadilan. Tapi kalau terkait dengan hukum suaminya menikah lagi Pak, nggak perlu putusan pengadilan. Ya, bahkan nggak usah nunggu istrinya hilang Pak. Istrinya lagi masak di dapur aja kalau mau nikah lagi juga nggak perlu. Karena dia punya nikah lebih dari satu orang gitu ya. Ya, tapi itu ya nyari bala namanya Pak. Nyari masalah namanya. Itu namanya suami muskil. Ya boleh sih silakan itu, tapi ya namanya main api itu, hati-hati. Baik, nah jadi sekali lagi seperti itu Pak. Ini kasus kalau yang hilang calon pewaris ya. Tapi kalau yang hilang calon ahli waris Pak, maka sudah pernah kita bahas, mungkin silakan dilihat di YouTube-nya, atau intinya kaidahnya ditawakufkan seperti kasus ini, yaitu hak waris terkecil bisa diberi, adapun yang lebih besar itu ditangguhkan sampai orang ini jelas statusnya seperti apa ya. Baik, seperti itu jam sekalian. Ada lagi Pak? Ibu mungkin masih ada? Cukup? Nggak ada lagi? Cukup ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi